Nah, di sini kakak perkenalan dulu nih. Kan ada tuh pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus kenalan dulu dong. Oke. Perkenalkan di sini nama kakak Melati Nurmaulidia Putri, biasa dipanggil Mela. Kakak perwakilan dari BEM Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kakak melakukan program sosialisasi atau penyuluhan terkait, kita bisa baca, tentang narkoba. Nah, di sini kami mengambil slogan kita bersinar, yaitu kita bersih dari narkoba. Nah, jadi di sini kakak mau mengajak adik-adik biar kita semangat nih. Kita semarakkan slogan ini. Kalau kakak bilang kita bersinar, adik-adik jawab kita bersih narkoba. Bisa? Oke. Kita tes ya. Tes semangatnya dulu nih. Kita bersinar. Aduh, masih kurang kompak. Sekali lagi. Kita bersinar. Mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Apa kesamaan dari orang-orang ini? Udah pada kenal? Yang ini nih. Kenal nggak siapa? Nggak kenal? Yang ceweknya juga nggak kenal? Oh, aduh, mantap nih. Pada fans ya sama Ardito berarti. Terus ini siapa yang cowoknya masa nggak kenal nih? Gak mungkin nggak kenal. Oh, salah server ya. Aduh, masa nggak kenal nih sama yang ini? Ayo, nggak kenal? Oh, bener, Eric Kolim. Terus yang ini, masa nggak kenal? Oh, bener sekali. Nah, kira-kira kalian ngikutin berita nggak? Mereka bertiga ini kenapa? Ada yang tahu kenapa? Wow, frontal sekali. Mantap, oke. Jadi persamaan dari tiga orang ini ya, kalian yang jawab ya tadi. Persamaannya sama-sama terjerat kasus narkoba. Oke, bisa di next. Nah, kemudian berbicara soal narkoba dulu nih. Adik-adik di sini udah tahu jenis-jenisnya? Selain yang di PPT ini nih, udah tahu sebelumnya? Udah pernah belajar mengenai narkoba? Ini IPA kan ya jurusannya? Oh. Nah, jadi di sini ada yang pertama yaitu ganja. Secara jelasnya, ganja ini adalah narkotika yang berasal dari tanaman yang disebut dengan cannabis sativa. Nah, kalau untuk beberapa artis tadi, ada yang terjerat kasus narkoba itu ada yang memakai ganja. Yang selanjutnya ada heroin, yaitu adalah hasil dari pengolahan morfin secara kimiawi. Kemudian ada kokain, yaitu berasal dari tumbuhan juga, sama seperti ganja. Next. Nah, selanjutnya ada sabu-sabu. Ada yang pernah lihat sabu? Kakak harap nggak ada? Baru lihat ini kan ya? Baru sekarang kan lihatnya? Nggak pernah lihat sebelumnya? Jadi untuk sabu itu bentuknya seperti kristal ya adik-adik. Dan ini memiliki efek stimulan. Dan selanjutnya ada ekstasi, yaitu senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang membuat penggunanya menjadi sangat aktif. Tahu nggak sih bahwa untuk narkotika itu ada peraturan perundang-undangannya di Indonesia. Ini ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk ketentuan pidana, untuk pengedar ataupun pengguna dari narkoba itu sendiri, dikenakan sanksi pidana penjara antara 2 sampai 20 tahun, bahkan bisa sampai pidana mati. Di sini ada kelompok-kelompok narkoba berdasarkan efeknya. Kakak mau tanya dulu nih, adik-adik udah tahu belum kelompok narkoba ini dan maksud penjelasannya itu apa sih? Udah ada yang tahu? Oh, masih belum tahu ya? Kakak tanya satu-satu deh ya. Halusinogen, tahu nggak? Belum? Iya, menimbulkan efek halusinasi. Contohnya ada kokain dan LSD. Selanjutnya stimulan. Kalau stimulan tahu? Ayo. Tahu stimulan? Ini cenderung membuat penggunanya itu merasa aktif ya. Contohnya adalah sabu.
Nah, kemudian ada depresan, putau, tahu nggak putau? Nah, ini juga hampir mirip dengan sabu, bentuknya itu serbuk kristal putih. Dan rasanya biasanya cenderung pahit, itu bisa kalian baca nanti di internet untuk lebih jelasnya. Kakak juga baca di internet. Selanjutnya ada zat adiktif. Tahu nggak zat adiktif itu apa? Ada yang tahu? Adiktif apa? Yaitu zat yang menimbulkan efek kecanduan. Contohnya adalah ganja. Bisa di next. Nah, kemudian kenapa sih narkoba itu dibilang obat yang berbahaya? Berarti tentunya ada efek negatif dong ya. Nah, untuk efek terhadap gangguan fisik itu bisa kalian lihat banyak sekali ya. Ada pada gangguan sistem saraf, jantung, pembuluh darah, pada kulit, paru-paru, pokoknya banyak banget. Dan makanya oleh sebab itu, narkotika itu dilarang karena memang efeknya itu tidak bagus pada tubuh kita. Tapi biasanya untuk ganja itu ciri-cirinya tidak terlalu terlihat secara fisik. Contohnya seperti selebritas-selebritas tanah air. Kan ada tuh yang terlihat orangnya sehat aja, baik aja, nggak kurus, tapi tahu-taunya ketangkap. Nah, berarti artinya memang tidak ada ciri secara fisik untuk jenis narkoba tertentu. Next. Nah, berbicara mengenai narkoba yang sangat berbahaya, terus gimana dong biar kita nggak terjerat sama yang namanya narkoba? Jadi, tahapan pencegahan narkoba itu ada 5 level atau 5 tingkatan. Yang pertama, tentunya untuk bisa berubah itu kita harus berubah dari diri kita sendiri dulu nih, yaitu pada tingkat individual. Yang kedua, tingkat teman sebaya. Karena pengaruh teman itu sangat penting ya adik-adik terhadap apa yang terjadi kepada kehidupan kita. Yang ketiga, ada tingkat keluarga. Setelah diri kita sendiri, teman, keluarga juga tentunya adalah aspek yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Yang keempat, tingkat sosial dan komunitas, yaitu bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berteman, itu sangat berpengaruh. Untuk bisa mencegah itu, kita menerapkan 5M. Yang pertama, ayo kita baca bareng-bareng. Yang pertama, satu apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Mantap, tepuk tangan buat kita semua. Oke, next. Nah, berbicara soal poin kelima tadi, rokok. Tuh, faktanya ya, nikotin itu adalah drug legal yang paling banyak membunuh. Selain itu, rokok juga adalah pintu gerbang narkoba. Nah, di sini bukan menakut-nakuti ya, kita di sini kakak memberikan edukasi terkait kandungan rokok, kenapa sih seberbahaya itu. Tuh, bisa dilihat sendiri, ada bahan yang dipakai buat aki mobil, bahan yang dipakai sebagai racun untuk hukuman mati, sangat berbahaya pokoknya. Makanya oleh sebab itu, rokok ini bisa dibilang sebagai pintu gerbang menuju narkoba. Bukan secara langsung, tapi kalau udah kecanduan ya. Nah, nih terapin hal-hal ini. Yang pertama, yaitu tetap berteman, tapi jangan ikutan juga. Ini enggak berteman, tapi ternyata ikut-ikutan juga. Ya, gagal deh. Yang kedua, tunjukkan rasa peduli. Tapi ini jangan peduli yang ternyata malah menusuk dari belakang ya, tapi kita benar-benar menunjukkan rasa peduli kayak memang kita ingin berteman sama dia. Yang ketiga, gali keadaan emosi dan kehidupan sosial. Yang keempat, ajak keluar dari jerat narkoba. Ini juga sama aja, ini untuk orang yang benar-benar dekat sama kita, yang mana orang itu kita percaya tidak akan melakukan hal buruk pada kita. Yang kelima, kita jelaskan nih dampak buruk dari pemakaian narkotika tersebut. Dan yang keenam tentunya
kita berdiskusi bagaimana sih cara biar nggak terjerat lagi sama yang namanya narkoba dan menghindari penggunaan pemakaian narkoba itu kembali. Dan yang ketujuh, ini kalau memang orang itu udah nggak bisa tertolong lagi, maka kita harus menghubungi tim ahli untuk bisa membantu kita. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi. Oh, Citra ya. Pertanyaan Citra apa? Apa kepanjangan dari narkotika? Kepanjangan dari Narkotika. narkotika. Mm-mm. Oke. Sebenarnya kalau untuk narkotika itu adalah satu kata sendiri. Kalau untuk singkatan biasanya itu NAPZA deh. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Untuk narkoba itu narkotika dan obat-obatan berbahaya gitu. Jadi untuk narkotika itu udah ada kata tersendirinya ya. Nah, di sini kakak mewakili BEM Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekali lagi. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.